Akhir pekan kali ini kami akan mengupas tentang paellas, nasi khas Spanyol yang telah mendunia. Selain rasanya yang unik, sewajan lebar paella menjadi premium karena ada rempah bunga saffron yang memiliki aroma dan cita rasa khas. Kalau di Indonesia ada nasi goreng, nah dari Spanyol ini ada namanya nasi paella. Seperti nasi goreng tapi tidak digoreng. Saya akan ajak Anda untuk mengetahui cara pengolahannya dan juga merasakan keunikan nasi paella khas Spanyol. Paella yang diucapkan paella adalah makanan khas Spanyol yang berbahan dasar beras dan dimasak dengan beragam bumbu dan rempah. Sejarahnya, paella disajikan dengan daging ayam dan daging kelinci saat peternakan kota Valencia, Spanyol pada abad 19 itu sedang berkembang. Namun seiring akulturasi budaya, paella kerap disajikan dengan seafood seperti udang, cumi-cumi, dan kerang atau yang biasa disebut paella de marisco. Ada juga paella mixta yang lauknya berisi campuran daging maupun seafood. Nah, untuk para vegetarian bisa memilih paella vegetariana. Uniknya, makanan ini tidak diolah menggunakan sembarang penggorengan. Masaknya harus dilakukan di atas wajan pipih lebar yang disebut patella. Demi mendapatkan sokarat atau kerak nasi yang ada di bagian dasar wajan. Nah, kerak nasi itu yang menjadi indikator berhasil dan nikmatnya sewajan paella. Bahan-bahannya sederhana dan mudah didapatkan di supermarket. Udang, kerang, cumi, kacang polong, sayur buncis, kunyit bubuk, daun rosemary, saffron, garam, kaldu, tumisan yang terdiri dari bawang putih, bawang bombay, tomat, dan paprika. Setelah patella dipanaskan dan diberi olive oil, masukkan irisan tomat, bawang putih, bawang bombay, dan paprika. Setelah itu, masukkan kaldu seafood yang sudah dimasak sebelumnya ya. Lalu tambahkan air yang berfungsi untuk mematangkan beras. Setelah itu, masukkan potongan cumi-cumi, aduk sebentar, lalu masukkan kacang polong dan sayur buncis sebagai pelengkap rasa. Kemudian masukkan beras khas Spanyol atau arborio sesuai lebar patella. Kemudian diaduk dan diberi garam, daun rosemary, dan kunyit untuk menghasilkan warna kuning pada nasi serta memberi aroma yang khas. Tapi selain kunyit, warna kuning keemasan paella dan aroma rempah juga berasal dari saffron. Nah, saffron ini yang bikin paella menjadi makanan yang premium. Saffron adalah rempah dari bunga Crocus sativus yang berbentuk benang halus tipis dan berwarna merah. Saffron disebut sebagai rempah termahal di dunia karena langka dan cara penanaman dan proses panen yang rumit, serta membutuhkan teknik khusus. 1 garam saffron saja sudah cukup digunakan untuk satu patella ini. Setelah nasi mulai termasak, paella tidak boleh diaduk, melainkan cukup menggoyahkan patellanya saja agar tidak merusak sokarat. Memasak paella membutuhkan waktu sekitar 20 menit. Sambil menunggu nasi arborio tanak, topping seafood bisa diletakkan di atas nasi agar ikut termasak. Jangan lupa dibalik agar matang di kedua sisinya. Tapi kenapa sih uniknya ini selalu harus dengan panci yang besar? Karena itu untuk nasi harus ada sedikit tipis, and then tidak dinempel. Kalau mau coba nanti di sini ada itu nasi ada tipis, and then lihat tidak nempel nasi. Kalau nempel tidak enak. So harus sedikit tipis untuk nanti di nempel ke panci. So ini paling suka orang Spanyol so makan dari luar, terakhir dari dalam. Ada keraknya. Ada kerak di dalam. Mencium aroma paella membuat saya tak sabar untuk segera menyantapnya. Satu patella ini bisa untuk disantap berlima loh. Nasi paella akan saya santap sambil menyeruput minuman otentik Spanyol. Ada sangria, minuman anggur yang berisi potongan apel dan stroberi, mengobati dahaga usai mengunyah makanan berempah. Paella de marisco. Matangnya si nasi arborio ini disebut al dente, yang bagi warga orang Spanyol itu teksturnya matang di luar namun agak sedikit mentah di dalam, seperti makan risotto. Namun kalau Anda datang ke restoran Spanyol bisa memesannya yang fully cook atau matang sempurna sesuai lidah Indonesia.
Untuk menyantapnya ini juga bisa menggunakan alioli, sejenis garlic mayonnaise. Buen provecho! Hingga saat ini di Spanyol, paella menjadi makanan yang selalu ada dalam setiap pertemuan. Biasanya orang Spanyol menikmatinya langsung dari patella bersama-sama sebagai menu utama. Potongan lemon wajib ada dalam setiap paella untuk mengusir amis dari seafood maupun bahan lauk lainnya. Tak hanya itu, air perasan lemon memberi cita rasa asam segar yang berpadu dengan rempah di dalam paella. Itu kenapa makanannya sangat humble sekali, karena dia identik dengan makan tengah. Seperti kalau orang kita mungkin udah biasa ya dengan makan tengah, beda dengan orang Western ya. Jadi makanan paella ini tuh dimasak di panci yang sama dan dimakan di panci itu juga beramai-ramai, seperti itu. Jadi sharing tapi makannya dari panci ya, bukan dipiringin ya Mbak? Iya, betul. Okay. Jadi ada khasnya sendiri, dia menggunakan nasi yang short grain rice, atau kalau kita di sini lihat nasi sushi ya, mereka sih sebutnya bomba, Spanish bomba rice. Jadi nasinya lebih pendek, ukuran grainnya, terus dia lebih less starchy, atau kandungan pati di dalam nasi tersebut itu tidak sebanyak nasi-nasi seperti biasa. Jadi itu kenapa pada saat dimasak dia itu nanti ada kayak keraknya gitu Mbak di bawah. Gitu. Jadi semakin ada kerak di bawah, itu berarti paellanya bagus gitu, semakin bagus gitu. Mereka sebutnya sokarat, keraknya itu. Anda bisa menyantap paella di restoran Spanyol yang ada di Indonesia. Namun, patella yang digunakan tidak akan selebar seperti yang saya gunakan ini, hanya berukuran sedang atau untuk 2 porsi. Harga sewajan paella berkisar Rp250.000 sampai Rp300.000. Cukup hemat kan, apalagi jika Anda menyantapnya bersama rekan atau keluarga. Paella bisa menjadi variasi menu nasi jika Anda ingin mencoba sendiri di rumah. Yang terpenting wajannya pipi lebar serta membeli beras yang full. Tim Liputan CNN Indonesia.